لله الذي هدى للإيمان والإسلام وبشر بشريعة محمد خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعين والمنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada sidang jemaah rahimahullah. Marilah kita menegakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, inna Allaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, inna Allaha katama ridha fit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keridhaannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita umat Islam, baik yang ringan maupun yang berat. Sekemampuan mungkin kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah amalan yang berat yang akan diridhai oleh Allah atau bahkan mungkin amalan yang ringan-ringan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah hadirin sekalian, Imam Al-Haramain pernah meninggal dunia. Ada yang memimpikan bertemu dengan beliau. Wahai Imam Al-Haramain, bagaimanakah keadaan engkau di akhirat? Jawab Imam Al-Haramain, alhamdulillah saya di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan di dalam akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Kata yang memimpikan, engkau tidak aneh masuk dalam surga karena engkau orang alim, banyak santrinya, banyak yang mendoakan, amalan engkau banyak. Jawab Imam Al-Haramain, bukan karena banyak amalku, bukan karena kealimanku, bukan karena banyak santri yang mendoakanku, tapi kisahnya suatu ketika Imam Al-Haramain keluar dari rumah mau menuju ke masjid, mau mengimami. Di tengah pinggir jalan ada seekor kucing yang kedinginan. Melihat seekor kucing yang kedinginan, Imam Al-Haramain tidak tega, kemudian melepaskan sorbannya dan memberikan selimut kepada seekor kucing tersebut. Kemudian dibawalah dengan sorban dan seekor kucing tersebut ditaruh di samping pengimaman. Kemudian mengimami, tertidur pulaslah itu seekor kucing. Pada waktu menolong seekor kucing, Allah ridho kepada amalan Imam Al-Haramain tersebut sehingga dosanya diampuni oleh Allah, amal kebaikannya diterima oleh Allah dan diterima di sisi Allah dengan kenikmatan surga. Menolong seekor kucing yang kedinginan, amalan yang sepele bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang kedua hadirin sekalian, ada seorang pelacur yang setiap malam melacurkan diri. Kemudian di pertengahan malam selesai menjadi pelacur, pulanglah dengan ojek dari tempat tersebut mau pulang. Di tengah perjalanan melihat seekor anjing yang sedang mengaum gabung-gabung mau minum
air kehausan tapi sumurnya terlalu dalam. Karena melihat hal tersebut, akhirnya sang pelacur tersebut berhenti, kemudian mencopot sepatunya, mencari rapian tali, kemudian diikat sepatu tersebut, dimasukkan ke dalam sumur, diambillah air tersebut, diminumkan ke anjing yang sedang kehausan tersebut. Pada waktu menolong anjing yang kehausan, hilanglah kehausan tersebut. Allah ridho terhadap amal sang pelacur. Diampuni semua dosa sang pelacur tersebut, dan sang pelacur bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan amalan yang sepele, menolong seekor anjing yang kehausan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, innallaha katamal ghadab fi maksiyah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kemarahannya di dalam hal kemaksiatan. Di dunia Allah semua tutupi aib kita, baik yang nampak oleh manusia maupun yang tidak nampak oleh manusia. Allah Maha penutup maksiat. Allah Maha penutup aib kita. Tapi nanti di akhirat akan dibuka seluruh aib-aib kita. Maka di dunia ini manusia tempatnya aib, maka jangan menyebar aib kepada orang lain kalau tidak mau aib kita disebar kepada masyarakat umum. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang ketiga, innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah merahasiakan Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Hanya Rasulullah SAW menerangkan kepada 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Carilah pada malam-malam yang ganjil. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita semua selalu memburunya, selalu mencarinya. Dan kenapa dirahasiakan? Karena kasihan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau Lailatul Qadar ditetapkan tahun sekian tanggal malam 29, maka orang yang ahli maksiat semua bertobat pada malam 29. Yang pelacur berhenti melacur, yang pemabuk berhenti minum minuman keras, yang penjudi berhenti berjudi. Sekarang waktunya tobat, pasti diijabah oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Kasihan kepada orang yang taat ibadah kepada Allah, maka Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang keempat, innallaha katama awliya'ahu fiha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan para wali kekasih Allah di tengah-tengah manusia. Setiap kaum ulama berpendapat setiap orang berkumpul 40 orang Allah angkat dari sandung mereka menjadi wali kekasih Allah yang apabila berdoa akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kemiskinannya. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kegembelannya, karena kelemahan-kelemahan barangkali mereka lebih mulia daripada kita. Al-Kisah hadirin sekalian, di sebuah tempat ada pertemuan para alim ulama, bahsul masail, membahas hal-hal agama. Di suatu masjid atau majelis berkumpullah para ulama-ulama alim, ulama-ulama besar. Tiba-tiba ada orang tanpa salah memasuki masjid tersebut dengan rambut gembel, telinganya berlubang, kalungnya kalung rantai yang panjangnya 1 meter, bajunya bolong-bolong, pakai sepatu boot tanpa dicopot. Orang melihatnya marah dengan penuh emosi. Tapi ada salah satu kiai sepuh yang bahkan mencium tangannya, bahkan bersujud di kakinya, minta doa kepadanya. Tidak lama kemudian orang tersebut pergi. Karena penasaran para jamaah siapa itu kiai sampai minta doa, dicium tangan dan kakinya. Dia adalah Nabi Khidir. Serentak orang yang ada di dalam masjid keluar mau minta barokah pada Nabi Khidir alaihissalam, dikejar sudah hilang. Artinya Nabi Khidir masih hidup sampai akhir zaman. Setiap 100 tahun ngelungsungin badannya menjadi muda kembali. Nabi Khidir dipercaya menjaga laut. Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup menjaga daratan.
Artinya Nabi Khidir bisa merubah seperti seorang ulama besar, pakai jubah, pakai udang-udang dan sebagainya. Di sisi lain Nabi Khidir bisa menyamar sebagai pengemis, bisa menyamar sebagai gembel dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali gampang meremehkan orang karena kehinaannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima, innallaha katamal mauta fil umri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian di dalam umur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang berumur 1050 tahun, ada umatnya seorang ibu menangis. Dihampirilah oleh Nabi Nuh, "Kenapa engkau menangis? Anakku masih muda, lagi karirnya menanjak, bisnisnya lagi meningkat." Dipanggil oleh Allah, umurnya berapa? Masih muda, baru 300 tahun. Nabi Nuh 1050 tahun. 300 tahun masih muda, meninggal dunia. Akhirnya Nabi Nuh, "Wahai ibu, saya tanya, kalau engkau hidup di zaman akhir zaman nanti yang umurnya kurang lebih 60 tahun, apa yang engkau berbuat?" Emang ada, wahai Nabi Nuh, umat nanti cuma 60 tahun? Ada, yaitu di akhir zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Ibu ini bertanya, "Wahai Nabi Nuh, dengan umur yang singkat 60 tahun, apakah mereka sempat bermaksiat?" Banyak umat Nabi Muhammad bermaksiat kepada Allah. Apakah mereka sempat memperebutkan harta benda untuk mendapatkannya? Mereka bahkan berbondong-bondong memperebutkan harta benda untuk kepentingannya, melupakan Allah. Apakah mereka sempat membuat gubuk untuk di dunia, untuk tempat tinggalnya dengan waktu yang singkat? Mereka tidak hanya lomba-lomba untuk membuat gubuk tempat tinggalnya, bahkan mereka berbondong-bondong untuk membuat istana yang megah untuk ratusan tahun, kemudian mati, kemudian ditinggalkannya. Sang ibu menjawab di hadapan Nabi Nuh, "Kalau begitu, kalau ditakdirkan di akhir zaman cuma 60 tahun, saya akan membuat gubuk di bawah pohon yang nempel dengan kuburan untuk saya gunakan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, kita hidup di akhir zaman dengan waktu yang singkat, kita pergunakan untuk ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminimalisir maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminimalisir hubbud dunya, cinta kepada dunia, agar kita menjadi orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang keenam, innallaha katama sholatal wusta fis sholawat. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan salat yang paling utama atau salat wusta di dalam salat yang 5 waktu. Yang apabila salat wusta atau salat tengah-tengah ini, kalau kita berdoa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu salat wusta itu apakah duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, tidak ada yang tahu. Supaya apa? Supaya kita selalu menjaga 5 waktu melaksanakan salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah dengan melaksanakan salat yang 5 ini, pasti kita akan mendapatkan salat wusta. Apabila berdoa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan kita semua di akhir bulan suci Ramadan ini, semua amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikabulkan segala hajat-hajat kita. Kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min al-khairun min alfi syahrin. Malam di mana lebih bagus daripada beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Amin amin ya rabbal alamin.